Dah sedia semua? Dah, Cikgu. Okey, jalan. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Nurhali. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Nah teman-teman, hari ini saya akan melakukan tindakan konseling pada pasien dengan HIV/AIDS. Untuk konseling itu sendiri adalah dialog antara pasien dan petugas dengan tujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan terkait dengan HIV/AIDS. Nah, teman-teman, pada konseling hari ini ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pendekatan konseling dan tes HIV atas inisiasi pasien atau biasa disebut dengan konseling dan tes HIV sukarela atau KTS. Yang kedua, ada pendekatan konseling atas inisiasi petugas kesehatan atau biasa disebut dengan KTI/PK. Nah, di sini ada prinsip konseling yang mesti diperhatikan. Yang pertama yaitu sukarela dalam melaksanakan tes HIV. Yang kedua yaitu saling membangun kepercayaan dan menjaga konfidensialitas. Yang ketiga yaitu layanan harus bersifat profesional, menghargai hak dan martabat semua pasien. Yang keempat yaitu mempertahankan hubungan relasi yang efektif. Yang kelima yaitu konselor medis mendorong pasien untuk mengambil hasil tes dan melakukan konseling pasca tes untuk mencegah perilaku yang beresiko. Nah itu dia teman-teman, dari mulai pengertian, pendekatan dan juga prinsip. Nah sekarang kita langsung aja yuk ke praktik bagaimana melakukan konseling pada pasien HIV. Yuk disimak. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya ingin berkonsultasi dengan masalah saya. Ya, baik. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Alfian. Bapak Alfian. Bapak datang ke sini karena ada yang ingin dikonsultasikan terkait dengan masalah kesehatan Bapak. Iya. Kebetulan di klinik kami membuka layanan konsultasi mengenai HIV/AIDS, Pak. Kalau boleh tahu Bapak datang ke sini atas keinginan sendiri atau ada yang menyuruh, Pak? Keinginan sendiri. Atas keinginan sendiri. Nah, kalau begitu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Di sini saya sebagai konselor yang akan menyampaikan informasi terkait dengan HIV/AIDS. Karena Bapak datang ke sini atas keinginan sendiri, kalau boleh tahu ada apa pada diri Bapak? Ini Pak, saya lihat di media sosial terkait foto-foto poster HIV. Dulu kan saya pernah terkait kasus narkoba menggunakan jarum suntik bersamaan. Nah, saya khawatirnya saya terkena HIV. Kalau untuk informasi HIV/AIDS-nya, apakah sudah pernah mendapatkan informasi tersebut? Belum, baru pertama kali saya datang ke layanan kesehatan seperti ini. Baik, baru pertama kali. Karena itu pertama kali Bapak melakukan konsultasi kepada saya. Kalau begitu nanti saya akan menyampaikan informasi terkait HIV dan AIDS. Untuk waktunya yaitu kurang lebih 20 menit, tempatnya di sini. Tujuannya agar Bapak bisa lebih memahami mengenai apa itu HIV/AIDS dan apakah Bapak tertular atau tidak. Seperti itu, Pak. Bagaimana Pak, dapat dipahami, Pak? Dapat. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Pak ya. Iya, baik, Pak. Baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai informasi HIV/AIDS kepada Bapak. Di sini saya menggunakan leaflet. Nanti Bapak bisa membacanya di saat saya menjelaskan ya Pak ya. Ya, mohon disimak ya Pak ya. Nanti Bapak boleh bertanya kalau saya sudah membuka sesi tanya jawab. Baik, Bapak sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu HIV? Belum. Belum. Untuk HIV itu yaitu virus yang menyebabkan AIDS atau acute immunodeficiency syndrome yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang. Jadi intinya HIV itu adalah virusnya, AIDS adalah kumpulan gejala dari virus HIV tersebut. Begitu ya Pak, dapat dipahami? Dapat. Baik, untuk tanda dan gejalanya yaitu rasa lelah dan lesu, berat badan menurun secara drastis, demam dan sering berkeringat di waktu malam, mencret dan kurang nafsu makan, bercak-bercak putih lidah dan di dalam mulut, pembengkakan leher dan lipatan paha. Cara penularannya yaitu hubungan seks tidak terlindung dengan orang yang terinfeksi HIV, Pak. Lalu yang kedua, transfusi darah orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV. Tadi Bapak di awal sudah bercerita kepada saya kalau Bapak sempat melakukan narkoba suntik ya? Iya. Iya. Nah, di sini ada salah satu cara penularannya yaitu jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terinfeksi HIV, Pak. Yang keempat yaitu ibu hamil pengidap HIV pada janin yang dikandung atau bayi yang dilahirkan.
Yang kelima, melalui ASI pengidap HIV kepada bayi. Perlu kita ketahui, HIV itu tidak menular melalui gigitan nyamuk, hidup serumah dengan orang yang terinfeksi HIV. Yang ketiga, berciuman atau berpelukan. Yang keempat, batuk, bersin. Yang kelima, menggunakan toilet umum. Dan yang terakhir, berjabat tangan. Itu tidak akan menularkan ya Pak ya. Nah, untuk cara pencegahannya yang bisa kita lakukan, hindari penggunaan jarum suntik atau narkoba yang tercemar oleh virus HIV. Yang kedua, pastikan transfusi darah yang diperoleh tidak infeksi virus HIV. Yang ketiga, setia dengan satu pasangan. Yang keempat, cegah memakai kondom. Itu Bapak informasi terkait dengan HIV/AIDS. Di dalam HIV juga ada yang dilakukan yaitu tes HIV Pak. Tes HIV ini dapat dilakukan untuk mendeteksi apakah seseorang itu positif atau negatif HIV. Begitu ya Pak ya, informasinya. Lalu tadi di awal Bapak sudah sempat bercerita kepada saya bahwa Bapak dan rekan-rekan Bapak sempat melakukan narkoba. Iya. Betul. Dan itu menggunakan jarum suntiknya secara bergantian? Bergantian. Secara bergantian. Nah Bapak dari jarum suntik itu kan ada darah ya Pak ya? Karena kan kita juga tidak tahu rekan kita apakah infeksi HIV atau tidak. Oleh karena itu Bapak datang ke sini untuk berkonsultasi kepada saya. Bagus kepada Bapak karena Bapak sudah mau bertekad untuk konsultasi kepada saya. Berdasarkan riwayat Bapak tadi, Bapak sudah melakukan narkoba dan Bapak sudah melakukan jarum suntik secara bersamaan. Itu adalah salah satu faktor orang yang beresiko HIV seperti yang tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak ya. Oh iya. Yaitu menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Saya sekarang ingin bertanya kepada Bapak, apakah perilaku tersebut benar atau tidak Pak? Tidak benar itu. Tidak benar. Dulu saya hilaf. Lalu perlu ada perubahan nggak Pak terkait dengan perilaku tersebut? Harus ada perubahan. Iya Pak, soalnya kalau misalkan tidak dirubah, Bapak akan mudah tertular HIV. Tertular HIV menggunakan jarum suntik secara bersamaan itu sangat cepat menularkan HIV karena melalui pembuluh darah. Iya. Ya Pak ya. Jadi perlu ada perubahan. Lalu ada keinginan nggak dari Bapak untuk merubah perilaku tersebut? Ada, saya ingin merubah. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya dengannya juga sangat bahagia karena Bapak sudah beritikat baik untuk merubah perilaku Bapak. Lalu untuk lebih tepatnya memastikan apakah Bapak tertular HIV atau tidak, Bapak bisa melakukan tes HIV di sini. Tetapi nanti Bapak akan saya antar ke ruang laboratorium untuk diambil darahnya. Nanti darahnya akan diperiksa apakah Bapak positif atau negatif. Begitu ya Pak? Iya. Jelas Pak? Jelas. Nah jika Bapak bersedia terkait tindakan tersebut, tindakan ini perlu ada persetujuan dari Bapak. Oh iya. Kalau Bapak bersedia, Bapak bisa tanda tangan di sini. Ya. Bapak bisa tanda tangan ya. Baik Pak. Kalau begitu, saya sekarang antar Bapak ke laboratorium untuk langsung pemeriksaan tes HIV. Iya, baik. Baik Pak. Mohon maaf Bapak jadi menunggu lama ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini saya sudah dapat hasil dari laboratorium terkait dengan pemeriksaan tes HIV yang sudah kita lakukan tadi. Iya. Nah sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ini mau dibaca sendiri oleh Bapak atau mau dibacakan oleh saya atau mau bersama-sama aja Pak? Sama-sama aja Pak. Bersama-sama aja. Ini masih disegel ya Pak ya, belum Ya. saya buka. Kita buka bersama-sama ya Pak ya. Iya. Sebelumnya Bapak kesini diantar sama keluarga? Sendiri. Sendiri. Iya. Baik Bapak, bismillah ya Pak ya. Bapak berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium ternyata hasilnya negatif Pak. Negatif Pak. Nah Bapak, tetapi dari hasil tersebut masih ada dua kemungkinan. Kemungkinan apakah Bapak positif atau memang benar-benar negatif. Karena di negatif ini ada istilah yang biasa kita sebut yaitu window period atau periode jendela, di mana virusnya sudah ada di dalam diri kita tetapi belum ada gejala yang dapat terdeteksi oleh tes HIV Pak. Nah oleh karena itu nanti Bapak bisa melakukan tes kembali dalam kurun waktu 3-6 bulan. Selama 6 bulan Bapak harus bisa menjaga diri sesuai dengan pencegahan HIV yang sudah saya jelaskan tadi Pak. Kenapa? Karena kan kita belum tahu apakah Bapak ini terinfeksi HIV atau tidak Pak.
Ya, Begitu, apakah Bapak bersedia jika nanti dilakukan tes ulang, Pak? bersedia. Bersedia, Pak ya? Iya. Selama 6 bulan Bapak harus bisa menjaga diri. Iya. Jelas ya, Pak ya? Jelas. Nah, kalau begitu konseling sudah saya lakukan. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan nanti untuk rencana tindak lanjutnya, selama 6 bulan Bapak kesini lagi untuk melakukan tes HIV ulang. Ya. Untuk memastikan apakah Bapak benar-benar positif atau Bapak terinfeksi HIV. Ya. Nanti untuk kontrak waktunya mungkin bisa disepakati pertemuan selanjutnya. Dan nanti kita bisa langsung ke laboratorium untuk tes ulang HIV ya, Pak. Iya, baik. Ya. Lalu bagaimana sekarang perasaan Bapak setelah saya lakukan konseling? Cukup sedatif, tenang, dan tidak terlalu cemas. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga nanti hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Ya. Ya. Kalau begitu saya pamit kembali ke ruangan. Nanti Bapak bila ada apa-apa Bapak bisa langsung hubungi saya saja ya Pak ya. Siap, Ya. baik. Terima kasih ya Pak atas Ya. waktunya. Terima kasih karena sudah mau berkonsultasi kepada klinik kami. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Itu dia teman-teman video bagaimana cara melakukan counseling pada pasien HIV/AIDS. Semoga video tadi dapat bermanfaat ya teman-teman. Nanti kalau misalkan ada saran-saran boleh dikomen di bawah. Jangan lupa ya teman-teman tetap menggunakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai ketemu kembali di channel saya Muhammad Aminul Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.